Dageman banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan. Mari si benakan dage perpulungan jabu-jabunta. Janah kami krina serayan Tuhan si ngalai kita beringenda. Ngatakan selamat malam bagi pemujojoh man banta krina. Jadi sampai dengan kita ibabai kami kubas pertoton, maka rendai kita lebih ibabai murianta. Mari perpulungan sini kelengi Tuhan, selamat bertemu kembali bersama dengan keluarga kita Runggun GBKP Tambun. Malam ini kita mau mencoba lagi perpulungan jabu-jabu bersama-sama di dalam keluarga kita, sehingga benar-benar kerinduan kita bertemu dengan Tuhan luar biasa. Mari kita angkatkan satu pujian, bertemu di dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, kita percaya jika kita bertemu di dalam rumah Tuhan, ada sukacita yang luar biasa bersama dengan keluarga kita. Saat ini kita akan angkatkan satu pujian lagi. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Mari kita mengangkatkan satu pujian ini, kasih yang sempurna.
sekali lagi kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Mari musik terus mengalun, kita akan dibawakan doa oleh pendeta kita. Mari ras kita kerina artoto kita. Ibas berngenda reh kami ngatakan bujur man bandu odibata. Sebab ibas berngenda me kami kerina mulihi anak-anak mdu. I tengah-tengah jabu-jabu kami. Mengorati kata di bata guna banci jadi pergegeh man kami. Pasu-pasu kami Tuhan pinpindu kami. Gelah katandu si iorati kami berngenda. Banci mereken pengarapan simbaru ku tengah-tengah kegeluhan kami. Pasu-pasundu kami bas gelar Tuhan Yesus rek kami ngadap man bandu. Amin. Kata di bata, siniorati kita bas berngenda, ibuat ibas Roma, sada ayat walu seh 10:2 baginda katana. Perlebih ku katakan bujur man di batangku arah Yesus Kristus. Erkiteken kam kerina, sabab ngombar beritana i belang-belang doni enda, karena kini tekendu, rusur kalkam ku inget ibas pertotonku di bata saksina, maka kai siku katakan enda tuhu ia me di bata siku sembah alu bulat ukur ibas meritakan berita si meriah karena anakna kupindokan man di bata geladi sentudu ras pratenna ibre kenamin kesempatan man bangku guna dahikam sabab merincuh kal aku jumpa raskam, gelah ku bagi-bagikan man bandu pemere pertendin, guna empegegehi kini tekendu. Maksudku, gelah igegehi kita pekepar. Maksudku, gelah ipegegehi kita pekepar. Kam ku pegegehi alu kini tekenku, jana aku ipegegehindu alu kini tekendu. Untuk teman-teman Permata dan adik-adik KKR, kami bacakan di dalam bahasa Indonesia. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu.
Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Terpuji nama Tuhan. Shalom untuk kita semua. Shalom ya untuk keluarga Bapak Nande Turang Sina kami, teman-teman Permata, adik-adik KKR, dimanapun kita berada saat ini. Pada saat ini kita akan memulai PJJ kita. Kali ini PJJ kita dihadiri oleh gestar. Bintang tamunya ini pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita Runggun Tambun. Jadi sungguh keistimewaan bagi kita hari ini bisa bertatap muka langsung dengan seraian Tuhan, pertua diaken kita, dengan pendeta dan Nora dan juga tadi song leader kita. Ya, pada saat ini memang betul bahwa kita belum bisa berjumpa, tapi saya rasa pesan firman Tuhan kita hari ini memang sama seperti pesan untuk kita juga begitu. Sehubungan dengan kita juga. Kenapa? Karena Paulus juga rindu dengan jemaat, tetapi belum bisa bertatap muka begitu. Nah, jadi kalau dilihat dari tema kita hari ini, Mesikel aku jumpa Raskam. Nah, ini tema kita nih. Kalau ada adik teman-teman Permata atau adik-adik KKR yang mengerti apa kira-kira artinya nih, Mesikel aku jumpa Raskam. Coba ya kita tanya ya, mungkin ada yang belum tahu ya. Ya kita kan orang Karo, jadi kita pun harus belajar apa artinya ini. Coba kita tanya ke pertua kita. Di sini ada Abang Pertua Bapak Kori, mungkin bisa menjelaskan apa arti Mesikel aku jumpa Raskam, begitu tema kita hari ini. Kira-kira apa yang mau dijelaskan? Kita Bapak Kori Tarigan bebre baru sini. Oh, bebre barus ya. Oke, siap. Ya, oke, terima kasih. Jua-jua man banta krina. Jua-jua. Jadi seperti apa yang protokol kita atau MC yang tadi mengutarakan bahwa apa sih artinya Mesikel aku jumpa Raskam. Kalau ditranslatekan artinya ke bahasa Indonesia kira-kira artinya keinginan untuk bertemu kepada seseorang. Keinginan ya. Keinginan ya. Oke. Keinginan untuk bertemu terhadap seseorang. Nah, keinginan untuk bertemu terhadap seseorang biasanya itu misalnya nih sama pertua kita Bapak Pascal. Mungkin saya sudah lama tidak bertemu, tapi suatu ketika saya ingin sekali bertemu dengan beliau. Jadi kenapa saya begitu ingin bertemu? Itu biasanya karena kami ini sudah mempunyai suatu persahabatan atau pernah menjalin suatu kerjasama, sehingga saya ingin bertemu dan ingin sekali bertemu. Nah, mungkin kalau Permata pun mungkin bisa seperti itu. Oke, kalau ya ini kan? biasanya mungkin karena Permata ya Bang ya. Mungkin Kerinduan yang sudah berapi-api akan iya, seseorang gitu iya. ya. Mungkin ada Permata laki-laki barangkali yang sudah lama tidak bertemu dengan pujaan hatinya dengan impalnya, karena gitu. COVID-19 ini, ya kan? Iya. Ingin bertemu nggak boleh sama pemerintah, nggak boleh keluar rumah katanya kan? Tapi diam di rumah pun ingin berjumpa. Nah, Mesikel aku jumpa Raskam sesuai dengan tema kita di dalam PJJ, karena memang kita sudah mempunyai suatu hubungan baik. Seperti saya misalnya, saya sudah rindu sekali dengan PJJ Cibitung 2. Rindunya ini Rindu bagaimana sekali, kira-kira, karena memang udah 4 bulan tidak ketemu. udah berat, 4 bulan, ya. Udah pengen dituangkan. Mungkin saya ini sudah dilihat sama mereka ini melalui video-video ini, tapi saya kan nggak bisa melihat mereka. Iya. Itulah Mesikel aku jumpa, keinginan untuk bertemu. Nah, mungkin kalau kita lihat tadi surat Rasul Paulus pun demikian juga, dia ingin ketemu dengan jemaat Roma. Tapi sebenarnya mungkin Rasul Paulus belum begitu kenal banyak dengan
jemaat Roma itu. Tapi dia ingin sekali bertemu, dan keinginan itu karena dia belum bisa bertemu, maka dikirimkannya surat. Karena memang ada sesuatu hal yang belum bisa ketemu, baiklah saya akan mengirimkan surat terlebih dahulu untuk bisa melepas rindu, mungkin begitu istilahnya. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Kira-kira begitu ya. Menurut Oke. saya istilah mesikel aku jumpa. Jadi mesikel ini mungkin bukan hanya sekedar rindu, tapi ini rindunya berbeda kadarnya. Mungkin rindunya sudah sangat harus berjumpa pada saat itu begitu. Udah lanai terturikan. Kalau orang Karo bilang lanai terturikan, ya. Tedehan gue sudah tedehan Nina. Oh, ego tedehan begitu dia. Oke. Jadi tadi kita sudah mendengar bagaimana mesikel aku jumpa Raskam. Berarti maksudnya Raskam ini sama Tuhan kalau di sini ya, Bang ya? Atau Kalau di tema ini sama jemaat. Sesama jemaat. Sama jemaat Tuhan. Ya, gitu. oke. Berarti sesama jemaat ya. Berarti ini antara kita dulu gitu ya. Betul. Berarti karena memang sangat sehubungan dengan kita tema ini. Kenapa situasi kita saat ini sedang Covid dan tidak bisa berjumpa bertatap muka dan hanya bisa berjumpa lewat dunia maya. Zaman Paulus mungkin belum ada kamera kali gitu ya, tapi kali ini kita bersyukur bahwa diberikan Tuhan bisa bertatap muka, berjumpa meskipun tidak langsung, tapi kita bisa sidah-idahan bagailah istilah. Oke. Lalu ini nih kita langsung aja bertanya lagi lanjut kepada Bulang nih. Kalau aku manggil Bulang, ini sekretaris runggun kita ya, harusnya udah tahu dong. Kalau nggak tahu, dipertanyakan ini karena sepak terjang Bulang ini harusnya udah cukup dikenal di Tambun begitu. Saya aja datang ke sini langsung kenal dengan Bulang ini, langsung dengar namanya, meskipun nggak pernah berjumpa. Kali ini bisa lihat lah gitu ya, apalagi karena Covid. Oke, Bulang, sehat Bulang? Sehat. Ya, sehat ya Bulang ya. Oke, puji Tuhan. Karena selain Tuhan, pelayan Tuhan juga harus sehat biar perpulungan juga sehat gitu ya. Jaga kesehatan kita semua. Baik Bulang, tadi pertua kita tadi sebelumnya sudah menjelaskan apa arti mesikel aku jumpa Raskam. Jadi tadi kita sudah membahas sedikit tentang tema dan bagaimana Paulus rindu dengan jemaat di Roma pada saat itu. Nah, kira-kira Bulang, apa kira-kira pesan Bulang? Karena kan kalau mesikel aku jumpa Raskam, ada kerinduan, maka harus ada aksi. Harus ada aksi yang mengobati rindu itu. Kalau Paulus di sini dia tidak bisa berjumpa, tapi ada aksi. Apakah ada aksi yang dilakukan Paulus? Begitu juga dengan kita. Kita belum bisa berjumpa tapi udah rindu. Kalau dibilang tadi pertua kita, sangat sudah rindu dengan PJJ Cibitung 1 ya, Cibitung 2. Tapi apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengobati rasa rindu itu? Begitu Bulang. Bujur menkam Samuel detaser runggunda si ibas minggu indakari ngo melayani i Cirebon. Selamat bertugas kan inta man. Oh, sekalian perpisahan. Detaser ta. Jadi nggak enak. Atur nakari bes PJJ nda rebelas kaya maka ya berkat melayani ku Cirebon ibas minggu inda. Sueras penungkunan moderator ndai detaser ta Samuel, maka kai dege ilakoken Rasul Paulus rikutkan kerincuhanna, kesikelenna jumpa ras perpulungan. Kai aksi si ilakoken Rasul Paulus nandangi perpulungan arah ogen tenda di nandai deta serta. Arah ogen si ogeken moria ndai. Maka lit piga-piga si idah je. Si pertama lebih adi aku ku idah uga Paulus ngatakan wujur man Tuhan. Idahna uga kini teken perpulungan i Roma. Ibasenda lebih ngatakan wujur lebih Paulus man Tuhan. Bersyukur dulu gitu ya. Iya, ngatakan wujur ya lebih idahna uga kini teken perpulungan si ikep-kep na i Roma. Si kedua kan maka ibadna surat man perpulungan
iturikan naman perpulungan enda uga kerincuhenna Iya. guna jumpa. Berarti ada medianya Bulang ya, melalui surat ya dikirim bagaimana Paulus rindu ini disampaikan melalui surat. Jadi Rasul Paulus membuat surat sebelum dia bisa bersama-sama dengan jemaat di Roma, dia terlebih dahulu membuat surat. Engkai maka ibadna surat bagi sini nandai maka atina ngerana soal pegegehi perpulungan di Roma saling mengisi berbagai nandai. Tapi idas Athena ercakap-cakap nuriken karena situriken bebas ogenta pemere pertendin atau buah-buah roh, bagaimana kira-kira bahasa Indonesia aja mungkin untuk anak-anak Kalau permata, karunia rohani, karunia roh. Bercakap-cakap ati Rasul Paulus terus perpulungan di Roma karena karunia roh indah gelah saling mempergegehi. Tapi melala hambatan-hambatan sirbansa gue piga-piga kali isurakan Rasul Paulus guna jumpa. Begitu riken dundai kam detasar kami maka relevan nakap dundai karena situasi Covid enda. Baci jadi bagi-bagi kam gundari silit ibas perpulungan ta. Lid ngekerincuhan pendeta ta, serayanta, pengurus PJJ ta, guna cakap-cakap harus kita jumpa langsung guna nurikan pemberi pertandingan. Bagaimana bas dahin pelayanan sedeban. Tapi rikutkan situasi bagi kejadian siturikan Rasul Paulus dan dai. Rasul Paulus adi sinin terdahun ibas seher sepelempat maka nina gue piga-piga kali coba kena situ huna. Tapi lid usur hambatan. Kita pilih hambatan guna Covid. Tapi rikutkan penggejapan ibas Rasul Paulus maka rutang kap naya. Tentu bagi kami kita serayane dan perpulungan rutang siakap kita guna jumpa bercakap-cakap karena karunia rohenda gelah saling pergegehi kita ras-ras. Maka iban Rasul Paulus sudah tindakan darah surat kita gundari siban arah 80. Ope dengan kita dah jumpa pedempa ayo siban lebih arah 80. MC kuidah piga-piga aksi siban Rasul Paulus pertama B dikatakan bujur man Tuhan si peduakan iban na surat tapi itu rikena basurat D maka Athena berincuh ya jumpa gunar cakap-cakap berseperpulungan gulah saling pegegehi perpulungan i Roma Rasul Paulus. Bagaimana kita aksi silakukan Rasul Paulus? Ya, berarti menarik Bulang. Tadi Bulang bilang bahwa ada perasaan berhutang gitu ya. Kalau kita boleh bahasakan bertanggung jawab gitu ya, rasa tanggung jawab. Berarti Paulus ini dia merasa bertanggung jawab terhadap jemaat, maka dari itu dia menyampaikan surat dan harus ingin berjumpa dengan jemaat ini. Ada perasaan tanggung jawab. Berarti ini juga yang harus dimiliki oleh setiap kita, apalagi terkhusus pelayan Tuhan, begitu ya Bulang ya? Ya, setuju kalau aku bagi ipeseh deta serta, maka adinggo kita ngerana soal tanggung jawab, jenggo ngerana kita karena jiwa panggilan. Ya. Lanai kita ngerana soal jabatan sebagai pertua diaken, sebagai pengurus kategorial, sebagai pendeta. Adi ngerana karya aku sebagai pertua, jabatanku sebagai pertua, lar kiteken hutang panggilan bas pusuhku, besar aku dahi perpulungan, sebab aku terhambat karena kayak nabas HP tenda untuk isi data, adi dahiningan harus protokol, masker ku belalit, adi keri jadi perukuran ta, adi nasiban rikutkan tanggung jawab jabatan, enggo terhambat kita. Tapi adi nasiban bagi pusuh Rasul Paulus dai, panggilan pelayanan rebansa, masalah kuota, masalah masker, masalah sterilisasi,
baci sikapi bagaimana kuida. Berarti pulang bicara ugape situasi perpulungan ta Pak Senda, adingu merincuh kelia, go tedah kelia, mesikel kelia, pasti dimanapun bisa dilihatnya PJJ kita ini, kan begitu pulang. Ku ulihi cakap dunia pertuata. Adi ngena ati anak skala anak peranan anak sudah nguda nih. Kayak gini anu istirahna mereka. Kayak bandu istirahna. Udan meder. Deleng si megandang. Deleng si megandang. Bagaimana menyikapi sa. Laut pun kuseberangi gitu ya. Iya. Berarti kalau udah rindu, apapun dilakukan untuk agar rindu itu terobati, begitu ya pulangnya. Iya. Menarik ya, semakin menarik karena tadi kita berbicara soal kerinduan. Pasti kita juga merasakannya semua. Baik rindu terhadap keluarga, baik rindu terhadap kita sesama jemaat di GBKP Runggun Tambun, baik rindu terhadap mungkin yang permata bersama impalnya lah begitu. Pacarnya pun gak apa-apa begitu ya. Kalau saya pun sudah ada yang saya rindukan, orang tua gitu. Orang tua saya sangat rindu dengan orang tua saya. Iya. Jadi tadi Bulang bilang harus perasaan rindu ini harus ada aksinya juga. Apa aksinya? Ya ada usaha untuk mengobati kerinduan itu. Maka di situ juga ada perasaan tanggung jawab. Kalau kita sebagai jemaat, ya apa tanggung jawab kita kira-kira? Begitu ya. Saya sering melihat pendeta kita ini dia pegang-pegang kepala gitu. Terus kenapa mama ini pegang-pegang kepala? Ternyata dia buka WhatsApp. Dan di situ ya adalah sektor gitulah ya. Sektor yang hanya melaporkan hanya tiga orang yang mengumpulkan, melaporkan begitu. Pegang-pegang kepala pendeta kita ini. Nah, itu ada perasaan dia merasa tanggung jawab di situ. Apa yang terjadi di sini begitu. Dan kalau dibilang soal kerinduan, maka dia sangat mudah rindu dengan kita semua. Tapi belum bisa, hanya bisa dilakukan dengan begini. Kita terus berinovasi supaya kita bisa bertatap muka lewat media online dan bisa kita semakin intens. Jadi ini kan ada satu muria kita di sini. Jadi bolehlah kita bertanya begitu ya soal bagaimana kira-kira kalau aku kesini manggil mami karena aku beberapa sembiring dan ini disinilah mamaku juga ini begitu ya. Jadi kesini aku manggil mami. Bagaimana kira-kira mami? Kalau tadi sudah ada aksi yang kita lakukan, kira-kira apakah perasaan itu harus terus dipelihara? Jadi kan kerinduan ini kan ada kerinduan sesaat. Jadi kalau sudah terobati, apakah udah selesai begitu saja? Tapi ini apa kalau kita sudah tadi melakukan, sudah bertatap muka, kira-kira bagaimana menjaga supaya relasi ini terus bisa ada kerinduan yang mesikel ini tadi begitu? Kira-kira bagaimana tanggapan dari mami sebagai muria? Iya. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat mesikel kelaku jumpa ras Tuhan, tentu mesikel kerinduan itu kalau bertemu dengan Tuhan ini tidak terbatas. Ketika kita tidak ada kerinduan dengan Tuhan, di situ kita sebenarnya sudah lemah gitu loh, lelah dan lemah. Jadi kalau kulihat tadi firman Tuhan ini ayat yang ke-12, maksudku gelah ipegegehi kita pekepar, kamku pegegehi alukini tekenku, jana aku ipegegehi du alukini tekendu. Ternyata para jemaat baik anak KKR, remaja, permata, orang tua, kalau tidak ada kerinduan yang berkesinambungan, sebenarnya kurang harmonis hati kita. Contoh, Hansel misalnya di rumah, kalau aku tidak punya kerinduan dengan dia, artinya kalau aku lupa berdoa untuk Hansel, pasti aku melihat kekurangannya yang besar. Tapi kelebihannya bisa saya lupa. Tapi karena ada kerinduan selalu, kerinduan itu dalam doa, saya selalu berdoa untuk melihat kelebihan Hansel. Ketika dia mempunyai kekurangan, saya selalu melihat kelebihannya. Sehingga ketika saya punya kekurangan, saya juga mau belajar dengan Hansel. Ternyata jemaat dan hamba Tuhan saling mempunyai hubungan emosional yang baik.
Ketika jemaat tidak rindu kepada hamba Tuhan juga lemah. Ketika jemaat sangat rindu kepada hamba Tuhan, pertama paling tidak dia pasti berdoa untuk hamba Tuhan. Berarti, Kalau iya. dia Berarti- sudah berdoa Bang, berarti ya dia lihat dong kelebihannya. Berarti maksud Mami ketika kita berjumpa dengan jemaat maupun sama selain Tuhan, berarti di situ kita sebenarnya berjumpa dengan Tuhan juga begitu Ya, ya? pasti. Di situ kita dikuatkan Ya. dalam Tuhan begitu Pasti. ya? Bahkan meskipun lewat media begini, kalau kita Ya. sudah ada, ini kan ada pasti kita dilihat ya dengan Ya. jemaat. Nah di sini kita sebenarnya sudah berjumpa dalam roh begitu ya? Ya. Dalam Tuhan begitu ya? Iya, dan kita bersyukur Bang. Tahun IT Tambun ini luar biasa. Wah, mantap. Sebelum tahun 2020 kita sudah melakukan Momo saja sudah melalui Via grup WhatsApp, web grup WhatsApp. WA kita masing-masing sektor. Berarti IT ini sangat membantu kita untuk bisa saling melepaskan rindu melalui doa, melalui share kita baik di WhatsApp maupun di FB. Kita bisa memberikan spirit semangat untuk setiap orang ketika kita berbicara. Berarti ini Mami mau ngajak, ayo dong kita saling menguatkan, memanfaatkan Iya. IT ini ya. Iya, Misalnya pasti. kalau WhatsApp, kalau kita misalnya punya kata firman Tuhan Iya. yang kita rasakan menguatkan, kita Iya. bagikan, kita Kita share. bagikan. Apalagi anak-anak, kalau lupa PJJ Mak, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua anak-anak bisa mengingatkan kita. Sama kayak Hansel, PJJ kita Mak. Iya. Nggak kape gereja, rumah PJJ dengan Kak. Berarti itulah gunanya grup WhatsApp, Iya. bisa saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Iya. Terus anak-anak selalu bilang, gua kirim dulu persembahan ta, Nina Kak. Oh iya ya, ada persembahan kita. Iya. Oke nakku, siap-siap. Ingatkan anak-anak juga orang tua. Terima kasih Tuna IT Anda luar biasa anakku. Luar biasa. Hebat sekali. Tapi tema malam ini mesikal kal aku jumpa ras Tuhan Nina. Ya, enda mau kuakap kita. Aku ndai ngerana pertua tapi ngomong gegah aku. Ternyata cibitung dua pita dah tena, apalagi aku sindah reteku. Oke, ndai pertua takang ngatakan saya luar biasa ya pertemuan kita. Begitu menarik sebenarnya PJJ ini. Apalagi setelah selesai bisi-bisi kita bahas lagi Bisa. gitu. Ini nanti harusnya ada diskusi Iya, ya. ada diskusi. Harusnya ada diskusi di antara keluarga bagaimana kira-kira Iya. mengobati kerinduan Mengobati itu. kerinduan. Mungkin yang selama sama di rumah selama ini kan sekarang udah IT ya. Kayak pernah dibilang pendeta kita, mungkin kita nggak saling komunikasi lagi di rumah Iya. karena sudah pegang-pegang HP gitu ya. Nam salahna. Mungkin saat ini kita bisa diingatkan Iya. kembali. Coba apakah selama ini itu masih apa rindu kita untuk berkomunikasi dengan seperti ini tanpa ini. Aku deh sedih kalau kuakan aku ngerana ti kurs mama nundar ke dia. Deh teku. Lah oke. ketana cerita kalau teku ndai Iya. setulu lagi ya. Ini nanti di rumah Di lagi. rumah nanti kita Ini bahas kan, ya. Kan ada ini ya. Berarti me ada IT enda erguna setuna adi bas sebute lah pada kita pakai handphone. Kita adi perlu aku di mama ngerana ke teku ni kundar iya teku bagi. Berarti kerinduan kundai bagi kena mina aku teku. Di situ saling menguatkan. Saling menguatkan. Cendar aku kunini ya. Petrangkap kuakak ngeninsa bagi. Jadi kuakap kita bagi di rumah si usahakan aitienda si pengadi ya sangat kita ngerana. Dungkari bancika bagi. Iya. Si breken waktu tabas keluarga kuakap gelah ketedahan anak-anak rasa orang tua ula putus bagi. Adi banci min si lebuh anak teh. Adi aku begindu rusur. Hansel lingku kumpet kal padahal je iya gelah begina ke soraku ya teku. Oke. Iya, terima kasih dari Moria kita ya. Bagaimana satu hal menarik tadi ternyata tema kita mesikal ke aku jumpa raskap. Ketika konteksnya kita buat berjumpa dengan keluarga, dengan jemaat perpulungan Tuhan GBKP Rungun Tambun. Ternyata di sini juga kita bertemu itu, di situ juga kita bertemu Tuhan. Jadi kira-kira ketika aku melihat Krina perpulungan Tuhan, maka idah doaku, ije kita jumpa ras Tuhan, ije kita ngidah Tuhan begitu. Jadi ketika kita saling bertatap muka, maka disitulah Tuhan bekerja, maka kita pun berjumpa dengan Tuhan. Maka kerinduan ini terkait kerinduan kepada Tuhan juga seperti tadi Mami tadi bilang. Jadi gak mungkin kita rindu dengan sesama kita, perpulungan Tuhan, kalau kita gak rindu sama Tuhan. Pasti sejalan semua begitu. Oke? Begitu kira-kira tadi sudah banyak diskusi kita. Nah, ini yang terakhir akan dirakut oleh bosnya ya. Ini bosnya lah bilang, bos
Bos Runggun Tambun, ini pakarnya. Secara teologis mari kita lihat. Jadi yang tadi masih ngunyah-ngunyah makan-makan sambil PJJ, fokus kita sekarang. Karena setiap kata penting ini begitu. Jadi biar kita nanti dapat apa kira-kira pesan pentingnya dari PJJ kita hari ini. Yuk, mari Bapak Pendeta coba sampaikan sapa dulu mungkin. Sudah lama tidak berjumpa kan? Terima kasih untuk Samuel sebagai tenaga detaser kita. Dan kami juga mengucap syukur kepada kita, terkhusus kepada Samuel yang tidak lama lagi akan meninggalkan Terminal Tambun dan dia akan pergi Happy langsung perpisahan. ke Cirebon dan di sana dia akan bertemu dengan teman-teman kita orang Karo, terkhusus kepada jemaat kita di Cirebon, dan juga pada malam hari ini pertua kita telah memberikan pandangan-pandangan sebagaimana disebutkan melalui tema kita, aku rindu bertemu dengan engkau. Kerinduanku berjumpa dengan engkau. Inilah tema kita. Kalau kita ambil satu ayat dalam Alkitab, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Bagi belkih mejehe nangdangi lo si maler. Bagai mateku tedeh nandangi kam o Tuhan. Sebenarnya Paulus merasakan bahwa kerinduannya terhadap jemaat karena hubungan Paulus dengan jemaat sangat baik. Paulus sangat rindu kepada jemaat Roma karena Paulus itu ingin sekali jemaat Roma menerima kabar baik dari Tuhan. Jadi kerinduan Paulus itu hanya mengabarkan kabar baik. Sehingga kalau kita berbicara tentang tema kita, yang membuat kita rindu sebenarnya dalam kehidupan kita, apabila komunikasi kita dan hubungan kita itu baik. Kalau setiap kita bertemu, kita selalu mengkritik orang itu, maka kita tidak akan rindu kepada mereka. Setiap kita bertemu di dalam keluarga, hanya kekurangan orang lain, kekurangan dia yang kita berikan, kerinduan itu tidak akan ada. Walaupun ada kekurangan, maunya kekurangan itu cukup didoakan saja dulu, nanti ada saatnya kita saling mengoreksi. Demikianlah Paulus dalam perjalanan pelayanannya. Dia selalu melihat kelebihan-kelebihan jemaat itu. Apa kelebihan jemaat? Kelebihan jemaat di dalam kitab Roma, jelas dikatakan bahwa perlebih ku katakan bujur mandi batangku ara Yesus Kristus arkiteken kam krina sebab menggombar berita na iblang-belang dunia karena kini tekendu. Ini adalah suatu pujian yang diberikan Paulus kepada jemaat Roma. Artinya dia selalu memberikan pujian. Dan inilah yang membuat kita rindu sebenarnya. Walaupun ada seorang permata laki-laki dan perempuan, walaupun mereka berpacaran, tapi kalau saling memberikan kejelekan masing-masing, bahkan mereka akan bubar. PDKT pasti puji-puji dulu. Puji-puji dulu gitu. Pasti. Sama juga dengan halnya kita sebagai keluarga. Dan juga antara hamba-hamba Tuhan dengan jemaat. Kalau kita saling menyampaikan keburukan-keburukan satu dengan yang lain, maka kita tidak akan rindu. Bahkan dalam kehidupan kita, kita selalu menjauh dengan mereka. Jadi oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sehingga kita saling rindu satu dengan yang lain? Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai hamba Tuhan harus senantiasa berdoa dan mendoakan jemaat. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan selalu memberikan pujian kepada jemaat. Sama halnya juga dengan jemaat. Jemaat kalau boleh jangan terlalu melihat kekurangan para hamba-hamba Tuhan.
cukup doakanlah hamba itu supaya mereka juga melakukan apa yang baik. Namun apa yang dihasilkan oleh pertemuan kita? Kalau kita sudah rindu dengan seseorang, begitu kita ketemu, seharusnya ada sesuatu yang nyata kita rasakan. Kalau boleh saya katakan, karena pada malam hari ini yang ikut melayani kita, bukan hanya kami berlima, namun ada juga song leader kita dan pemusik kita. Kalau Bapak Angel rindu dengan pendeta, dia mengundang pendeta, dan begitu sampai di rumah dia buatkan tasak telu. Nah, itu hasil daripada kerinduan itu harus nyata, berdampak dia. Demikian juga kalau kita sebagai jemaat, kalau kita memang rindu sama Tuhan, hari Minggu ya datang ke gereja. Kalau kita rindu sama Tuhan, hari Minggu kalau belum bisa ke gereja, kita buka YouTube ibadah kita, streaming YouTube kita. Kalau kita rindu sesama umat, sesama kita karena belum bisa bertemu secara fisik, kita saling menyapa melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Inilah yang mungkin kita pupuk. Marilah agar kerinduan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Marilah kita sama-sama memupuk hubungan kita, komunikasi kita. Jangan lihat yang buruk, lihatlah yang baik. Begitu kita ketemu dengan kayu, bongkahan kayu yang besar, kita jangan merasa terganggu dengan bongkahan kayu yang besar. Tapi marilah kita sebagai orang seniman pelukis, begitu dia melihat bongkahan kayu yang besar, yang dia lihat adalah patung yang indah di dalam kayu itu. Seperti itulah sebenarnya cara berpikir kita, sehingga kita bisa senantiasa terus-menerus rindu. Oleh karena itu, pada malam hari ini, marilah kita sama-sama dalam keluarga memupuk rasa rindu kita dengan membina komunikasi kita satu dengan yang lain. Hanya itu yang berarti dimulai dengan rasa bersyukur. Rasa bersyukur. Karena ketika kita pun, kalau kita ingat kejelekan yang kita alami, kita sering menyalahkan Tuhan, di situ sering sekali kita tidak mengingat kebaikan Tuhan, begitu ya. Betul. Ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita senantiasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Paulus bersyukur karena dia dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada seluruh umat manusia. Sama juga dengan kita harus bersyukur atas berkat Tuhan. Selagi kita masih sehat, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Ya, mungkin ini aja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Dan saya pikir sudah diakhiri dengan bernyanyi dan berdoa, supaya seluruh jemaat kita juga malam hari ini merasa diberkati dengan persekutuan kita melalui renungan kita. Tuhan memberkati kita. Bujur. Jadi terima kasih. Kita akan bertemu lagi di PJJ selanjutnya. Nanti kita tunggu lagi. Tapi tetap ingat bersyukur. Bersyukurlah kalian masih bisa melihat pelayan-pelayan Tuhan di depan ini. Bersyukur masih bisa kita menonton YouTube ini. Karena di situ kita bisa terus ada rasa rindu tadi bisa kita rasakan terobati dengan media online ini. Mungkin kita bernyanyi ya setelah Egia ope dengan kita rende kuaka pertua tapi lika ya? pelayanan di sektor kami PJJ Papan Mas, maka gue persilakan kami pertua. Iya. Gue gak terlambat Gia Siti Labodali. Ya. Berarti mungkin kami semua sudah bisa bergeser dulu, dipimpin untuk ini, untuk doa dulu mungkin, Mak. Doa dulu, doa penutup. Ya, doa dulu, baru nanti nyanyi persembahan. Dagaman banta kerina perpulungan, ope denga sindeskan persembahan taman Tuhan, mari ras kita bertoto. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam persekutuan kami yang indah ini. Melalui iman percaya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan-Mu. Kami bersyukur juga bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menguatkan iman kami, dan kami tidak akan ragu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, seperti Engkau rindu kepada kami, demikianlah kami rindu akan Tuhan. Seperti rusa merindukan air sungai yang mengalir,
demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberkati firman yang telah kami gumuli dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari dage si kejapkan uga hulina Tuhan bas kegeluhanku, bas kegeluhan ta. Seh maka si buka kitab mendendenta nomor 374, Yesus ulu kegeluhanku. Man banta kerina perpulungan di Tuhan, ras-ras kita ngejapkan kelangati Tuhan. Maka ulu kegeluhan tape rehna ibas Tuhan nari. Seh maka kata wari pe ngasup kita ngejapkan kini ulinna ibas isi jabunta. Yesus ulu kegeluhanku. Ersikap-sikap kam gelah ibas penutupan kari pertoton syafaat tabas perpulungan tanari gobanci babandu bas pertoton syafaat. Yesus ulu kegeluhanku, kamu ngajak pengandasanku, lalap tede ate pusuku, ku bahagia kambas geluhku. Oh Tuhan parahan pusuku, Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita kerinar toto, ibas pertoton persembahan, sekaligus pertoton sapaat artoto kita. Isakan kami bujur man bandu odibata, ngobre kendu kengasupan man kami guna ngulikkan sada bagin pemeretuhan bekas pemasu-masundu arah kerina pendahin usaha kami. Tek kami bekas pemasu-masun Tuhan persembahan eda erguna ibas pebelangkan berita simeriah baik melalui program gerejandu bagepe melalui kebutuhan-kebutuhan kerina kemahan Tuhan ras personalia GBKP. Bagepe toto kami bas paksenda gelah kam masu-masu kerina jabu-jabu kami anak-anak ndu perpulungan GBKP Runggun Tambun. Seku anak-anak ndu i daerah Cirebon. Odibata pasu-pasu kerina, pinpindu kerina. Bagepe Bapai Jendar Toto kami man Bandung, notoken karena kekelengan kami i daerah Cirebon ema keluarga Bapa dan di Sembiring ija piga-piga waris lewat orang tua ema bulang dan di Sembiring ngolben ngadap man Bandung. Keluarga kerina itadingkan di ibas mujojuah, bagepe kami sehat ya kerina megegah kini tekena. Bagepe Bapar Toto kami man Bandu, nangrangi kerina, serayandu i tengah-tengah Runggunenda, enda pe pasu-pasundu. Bagepe Baswari, Sabtu enda. Runggun gereja narukan kekelengendu tenaga detaser i tengah gerejandu Ema Samuel. Tek kami odibata lalit singabati perdalanan ibas kami narukan ia. Bagepe perpulungan dur mere ukur yang ngalo-ngalo nak duenda gelajenari pe banci laina Tuhan. Bagepe Bapar Toto kami man Bandung. Gelah kerina anak-anak di si kote tengah-tengah Runggunenda. Kote fisikna, kote pikirna, pusukna.
kerina tetap ipasu-pasundu. Kelengatendu nemani ras masu-masu ya kerina. Bujur Bapa, ibas kerina kelengatendu, alami kam dosa kami, alo kendu pertoton kami. Sebab rek kami kukam ibas gelar anak Tuhan kami Yesus Kristus. Singgo ngajari kami ertoto ninta dage melaskan pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, lardu ipobadi amin, relah min kini rajandu, sekelah min pratendu bas dunenda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup bas waris leenda. Alami salah kami, bagi nialami kami salah kala empat kami. Olamin kami ibabekam kubas percobaan, tapi olangilah kami dursilat nari. Sebab kam kap simadakin kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Bujur man banta krina menjojua selamat malam. Senina resturang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, sikatakan bujur man Tuhan, warendang go luar biasa, kita ipandu oleh tenaga data serta, maka ibas minggu sireh, olahkah kita lupa, RPJJ raduraskan isi jabuta, pasti acaranya lebih menarik lagi. Ya, untuk itu mari kita bernyanyi, kita sambut lagu kita, Kitab Mendenden nomor 295, Meriah Kal Ukurku Meritakan Gelarna. Yuk semua kita berdiri. Meriah kal ukurku beritakan gelarna, berita karena Yesus ras kelengatina. Meriah kal ukurku nurikan si benar, peturah kini tegar, ukurku tergintar. Kembarkanlah katana, gempa kerina jelma, karena Yesus Tuhanna, ras kelengatina. Sekali nanti. Banci kita retepuk ibas jabuta skala-skala. Meriah kal ukurku beritakan gelarna, berita karena Yesus ras kelengatina. Meriah kal ukurku nurikan si benar, peturah kini tegar, ukurku terkira. Kembarkanlah katana, gempa kerina jelma, karena Yesus Tuhanna, ras kelengatina. Ya, bujur sikatakan man Tuhan, terpuji Tuhan arah perpulungan jabu-jabuta, ulah kita lupa, si daftarkan ibas PJJ ta masing-masing. Bujur.